Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah siap belajar? Sudah. Baik, Bapak tes kesiapan belajarnya ya. Kita tepuk fokus terlebih dahulu. Yuk, tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat, Fokus. Baik, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, ketua kelas sudah berdoa akhiri. Oke, kita waktu siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Baik anak-anak, hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua, Bapak. Masuk semua ya. Jadi sebelum kita belajar seperti biasa, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa kita akan menyanyikan satu lagu nasional terlebih dahulu. Baik anak-anak, bisa berdiri semuanya ya. Baik, Pak. Baik anak-anak, bisa duduk kembali ya. Nah, anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar mengenai hak dan kewajiban. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai konstitusi dan juga norma di masyarakat. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini nantinya Bapak akan menyajikan sebuah video. Nah, harapannya kalian bisa menganalisis norma dan aturan yang berlaku di lingkungan sekitar kalian dengan benar. Kemudian nanti Bapak akan menggunakan media konkret. Nah, harapannya kalian bisa menentukan contoh pelaksanaan norma di lingkungan sekitarnya dengan benar. Kemudian yang terakhir, kita akan melakukan kegiatan pengerjaan KKPD. Nah, harapannya kalian bisa menunjukkan norma dan aturan yang berlaku di lingkungan sekitar dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Nah, sebelum itu di sini Bapak punya gambar. Nah, kalian pernah melihat gambar ini di jalan? Benar, Faisal dulu gitu, Pak. Nah, sekarang Bapak tanya pada kalian, nah, termasuk jenis norma apakah gambar tersebut? Berangkum. Kok bisa terbangkum? Karena melanggar peraturan. Nah, melanggar hukum ini berarti mengikuti norma yang ada atau melanggar? Kalau melanggar, mendapatkan sanksi. Nah, kemudian di sini Bapak ada video pembelajaran yang bisa kalian simak dengan seksama ya. Jelasnya, ya, maksud dengan norma
Baik anak-anak, dari video tadi apa yang kalian bisa ambil mengenai pengertian norma? Sekarang bukan tanya norma itu apa? Ayo Pak. Ya, di Norma adalah yang berfungsi sebagai panduan tatanan dan memberi tingkah laku Ya. yang sesuai dan bisa diterima di masyarakat. Baik, jadi pedoman atau aturan bagi kita untuk berperilaku di dalam masyarakat. Yang lain bisa paham? Di sini Bapak akan menambahkan sedikit materinya. Jadi norma itu dibagi menjadi 4. Nah, yang pertama norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan juga norma kesopanan. Nah, kemudian ciri-ciri norma itu di sini ada 4. Yang pertama ini apa? Berbentuk tidak tulis. Nah, tidak tulis. Kemudian Faisal. Yang kedua bersifat dinamis, mengingat dan memiliki sanksi bagi yang melanggarnya. Kemudian yang ketiga Nadia. Wajib dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat. Dan yang terakhir Amalia. Hasil mufakat kata anggota masyarakat. Baik, nah itulah ciri-ciri norma. Nah, kemudian kita akan mengupas lebih lanjut mengenai setiap norma tersebut. Nah, yang pertama norma agama. Sekarang Bapak bertanya pada kalian tahu nggak contoh norma agama? Salah satu contoh norma agama siapa yang tahu? Saya tahu. Ya, Maria. Tadi berdoa sebelum memulai pembelajaran. Ya, ada lagi. Bisa kok sholat 4 waktu. Ya, terus ini Ibadah hari Minggu, Pak. oh ya. Untuk ini. Itu juga termasuk norma agama ya. Nah, kemudian norma yang terakhir norma kesopanan. Nah, ada yang bisa mencontohkan perilaku dari norma kesopanan? Angkat tangan. Ada yang bisa? Ya, Nadia. Mengucapkan terima kasih jika diberi sesuatu. Ya. Terus ada lagi? Yang lain? Sopan depan belakang teman. Kedua orang Sopan tua. kepada Tidak bisa bisa Pak. Tidak apa? Oh, tidak berkata kasar ya. Itu termasuk norma Kesopanan satu. Nah, baik anak-anak, di sini Bapak ada media konkret yaitu kod penerapan norma untuk membantu kalian dalam memahami penerapan norma-norma di masyarakat. Nah, di sini Bapak punya media kod penerapan norma. Nah, kalian bisa maju bersama-sama dan mengambil di sini ada contoh penerapan norma dan kalian bisa memasukkannya ke kod ini. Yuk bisa maju Yang maju berapa, Pak? semuanya. Yuk kurang dari aku dulu. Ya ambil. Menolak orang yang sedang mengulang gangguan adalah norma. Ya, agama kepada Mematuhi aturan lalu lintas saat berkendara. Norma hukum. Ini tidak berbohong agama. Islam ya berbohong, Pak. Pak, saya dapat tidak mencuri barang milik orang lain. Norma kesusilaan. Ya. Jadi tidak memotong pembicaraan orang lain, menerapkan norma kesopanan. Baik anak-anak, dari hasil kalian masukkan kod ini kita koreksi bersama-sama. Yang pertama dari penerapan norma hukum. Nah, mematuhi lampu lintas saat berkendara apakah benar? Benar. Kemudian yang kedua menghindari perbuatan dosa seperti berbohong termasuk norma agama. Benar ya? Benar. Kemudian yang ketiga apa ini? Menolong orang yang sedang membutuhkan bantuan termasuk norma apa? Kesusilaan. Kesusilaan atau agama? Kalau di sini masuknya agama. salah. Siapa tadi? Ayo siapa? Lebih bagus ya. Yang terakhir tidak mencuri barang milik orang lain termasuk norma apa yuk?
kesusilaan. Karena norma kesusilaan sendiri itu norma yang berasal dari hati nurani kita. Sampai sini bisa dipahami ya Nana? Bisa. Nah, sekarang Bapak punya LKPD yang bisa kalian kerjakan. Nah, sebelum itu Bapak akan bagi kalian menjadi dua kelompok. Untuk yang putri kelompok pertama, yang putra kelompok kedua. Baik, Pak. Nah, bisa kalian perhatikan untuk covernya. Kalian bisa menulis nama kelompok dan anggota kelompoknya. Kemudian halaman pertama kalian bisa mengecek petunjuk pengerjaannya. Nah, untuk pertanyaan di LKPD tersebut kalian bisa diskusikan dengan baik dengan aktif sesama anggota kelompoknya. Sampai sini bisa dipahami kan Nana? Bisa, Pak. Baik, Bapak kasih waktu 15 menit cukup? Cukup. Baik, selamat mengerjakan ya. Baik, Pak. Baik, ini kelompok pertama ada yang kesulitan. Ada, Pak. Ini kerjanya gimana yang nomor 2 ini? Nah, jadi kalian bisa memahami pertanyaan terlebih dahulu. Nanti kalian diskusikan dengan anggota kelompoknya ya. Baik, Pak. Tapi nggak tahu jawabannya apa. Nah. Pak, boleh dipercaya langsung ya? Boleh, kalian bisa juga belajar tadi ya. Baik, Pak. Ya. Untuk kelompok kedua, Aman. aman. Bisa. Ya. Sudah selesai Pak. Sudah selesai mana? Sudah. Kelompok mana yang mau maju? Satu. Oke, kelompok dua, ayo perwakilan bisa maju. Iya. Nah, bisa perkenalan terlebih dahulu. Baik teman-teman, perkenalkan saya Faisal dari kelompok 2. Di sini saya akan menyaksikan hasil diskusi kelompok kami. Gambar tersebut termasuk norma kesopanan. Gambar di samping menunjukkan seorang anak sedang bersalaman dengan orang tua. Ini adalah contoh sikap hormat kepada orang yang lebih tua dan menunjukkan sopan santun. Kemudian 3 contoh norma kesopanan di sekolah: mengucapkan salam kepada guru, tidak berbicara kasar kepada teman dan guru, serta antri dengan tertib agar saat membeli makan di kantin. Baik, untuk kelompok satu apakah sama atau beda? Sama. Baik, kita beri plus buat kelompok pertama. Kita kasih apa? Jadi kasih apa? Dikasih W, kasih U, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Lagi ya, terima kasih Faisal. Baik anak-anak, dari hasil diskusi kalian, dari hasil penyajian kalian, Bapak rasa kalian sudah memahami materi kita hari ini, yaitu mengenai konstitusi dan juga norma di masyarakat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Sudah Pak ya. Nah, untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian, di sini Bapak punya soal evaluasi yang bisa kalian kerjakan secara individu ya. Baik, Pak. Bapak kasih waktu 10 menit cukup. Cukup. Jika sudah bisa dikumpulkan di depan ya. Ya Pak. Ya, Pak, sebentar. Individu Pak. Ya. Boleh dibawa pulang nggak, Pak? Gak boleh dikerjakan di sini ya. Sudah selesai, Pak. Baik, jika sudah selesai bisa dikumpulkan di depan ya. Sabarnya. Baik. Ini Pak. Baik anak-anak, Bapak tanya kepada kalian ada yang masih dibingungkan atau masih belum dipahami? Sudah kalian semua, Sudah Pak. paham semua. Nah, jadi Bapak sekarang bertanya pada kalian, apa yang kalian pelajari hari ini? Norma. Nah, terus ada norma apa saja? Kesopanan, kesusilaan, norma agama dan yang lain norma hukum. Nah, kalian suka sama pelajaran hari ini? Apa yang membuat kalian suka sama pelajaran ini? Ya,
terus mengerjakan KKPD. Baik, Bapak cukupkan pembelajaran hari ini. Nah, pesan Bapak buat kalian hari ini sudah semangat sekali, sudah berpartisipasi aktif sekali. Akan tapi harapan Bapak untuk kalian ke depannya, kalian lebih fokus dan juga lebih berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompoknya. Nah, pembelajaran hari ini Bapak cukupkan. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Yuk ketua kelas bisa pimpin doa. Dendri bisa pimpin doa. Oke, di tempat duduk siaga. Doa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Bapak cukupkan. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.